wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita kenikmatan yang begitu banyak, tidak mungkin kita menghitungnya. Khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kita mengenal sunnah dan istiqamah di atasnya, nikmat seseorang dia mendapatkan kenikmatan ketika belajar dan mengajar, dan nikmat seseorang dia bersabar ketika musibah datang dan bersyukur di saat nikmat berdatangan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap pagi di saat kita bangun dari tidur, kemudian seorang mulai beraktivitas, sesungguhnya tidur dan bangun dan seluruh aktivitas kita, kemanapun kita beranjak dan kemana kita berniat, sesungguhnya sadar atau tidak kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mananya seorang walaupun dia tidur, dia sedang safar menuju kematian. Maka orang yang safar di dunia, mungkin dari sini ke sana dan seterusnya, sesungguhnya dia melakukan dua safar, safar di dunia dan safar menuju kematian. Maka dalam doa di antara rukun yamani ke Hajar Aswad, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Allah, aku mohon padamu kehidupan di dunia hasanah, kemudian juga di akhirat hasanah. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, beliau pernah menjelaskan bagian ini. Di antaranya hasanah di dunia didapat karena iman, hasanah di dunia didapat karena amalan yang saleh, dan hasanah di dunia seluruhnya didapat karena sebab tauhid. Sementara hasanah di akhirat juga demikian, yang mendapatkan hasanah di dunia bersama di akhirat, maka sesungguhnya mereka beruntung. Orang yang mendapatkan hasanah di akhirat, maka pasti mereka mendapatkan hasanah di dunia. Ketika seorang tidak mendapatkan hasanah di dunia, maka jangan berharap dia mendapatkan hasanah di akhirat. Inilah keadaan yang paling tragis di dunia. Walaupun diulur istidrajan, dibiarkan oleh Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dibiarkan berbuat kejelekan, dibiarkan berbuat kejahatan, dosa dan maksiat dilakukan, kemudian di akhirat yang ada adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Ibnu Qayyim pernah juga menjelaskan, kalau seorang ingin bahagia di dunia, jadilah dia seorang hamba yang munib, memiliki hati yang kembali kepada Allah. Jadilah dia seorang yang mukhlis, yang senantiasa amalannya selalu ikhlas karena Allah. Jadilah dia menjadi orang yang mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ususi sa'adah, di antara unsur kebahagiaan yang lain, satu orang dia menyadari betul bahwasanya keyakinan kepada akhirat memaksa dia untuk memperhitungkan semua amalan yang pernah dilakukan di dunia yang sekarang kita ada. Setiap jengkal langkah kaki kita, berhitunglah bahwa itu akan berakibat di akhirat. Setiap potongan kata yang keluar dari mulut kita, seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sesuap makanan dan seteguk air minum yang ada, yang kita tenggak dan kita makan, semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Bahkan orang yang nganggur, jangan dikira nganggur dia diam.
nganggur pun akan dimintai pertanggungan jawabnya. Bukankah Rasulullah mengingatkan tentang jisim ataupun jasad, kemana digunakan capeknya atau lapuknya untuk apa? Apakah untuk kebaikan ataukah untuk kejelekan? Yang Jumat dimuliakan Allah, di antara unsur kebahagiaan satu orang, dia berusaha untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu minal ibad, Allah cinta kepada hamba-hambanya, an yura min athari rahmatih, Allah cinta seorang hamba menampakkan bekas dari ketaatan, dari nikmat yang Allah berikan. Ketika Allah berikan nikmat, seharusnya kita semakin taat. Diberikan nikmat tambahan, harusnya semakin taat kepada Allah. Bukan kebalik, diberikan nikmat kemudian kita lalai. Nikmat yang Allah berikan kepada kita belum bisa pertanggungjawabkan dengan baik, datang nikmat berikutnya, maka itu sesungguhnya khawatirnya menjadi nikmah, bagian dari mungkin azab yang sedang Allah Ta'ala turunkan sedikit demi sedikit. Satu orang yang tidak mensyukuri yang sedikit atau yang kecil, apakah dia bisa mensyukuri yang besar? Maka dari itu, malam yashkur lil qalil atau malam yashkur lil kathir, tidaklah seseorang bisa mensyukuri yang banyak jika yang sedikit tidak disyukuri olehnya. Nabi SAW ketika memakan beberapa butir kurma, kemudian rutab dan beberapa yang lain juga disebutkan di bagian ujungnya, juga meminum air susu. Dalam keadaan seperti itu Nabi mengatakan, la tus'aluna yawma idzin anin na'im, demi kalian akan ditanya dari nikmat yang pernah diberikan. Makanan yang kita makan itu akan jadi bahan pertanyaan di akhirat. Ucapan yang kita keluarkan juga demikian, termasuk juga di sini kapan kita bersyukur dan sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan di dunia ya kawan sekalian hanya bisa didapat dengan seorang beriman kepada Allah, kemudian beramal saleh. Bentuk amalan saleh sangat banyak. Salah satunya adalah amalan-amalan ibadah sunnah. Lakukan, sesungguhnya dia menjadikan sebab Allah lebih cinta kepada kita sekalian. Jangan seorang menganggap saya cukup dengan yang wajib, atau kita sudah cukup banyak dan lama menjadi orang yang biasa ngaji, lalu kita menganggap amalan kita sudah cukup dari itu semua. Sesungguhnya setiap kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kebahagiaan di akhirat sesungguhnya didapat dengan kebahagiaan yang di dunia juga, karena orang yang di dunia bahagia dalam tanda petik menurut Islam, mereka lah yang berhak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sehingga Ibnu Qayyim menambahkan, barang siapa yang tidak satu orang mendapatkan surga dari dunia, sebagaimana Imam Ahmad juga menyebutkan demikian, maka dia tidak akan pernah masuk surganya di akhirat. Satu orang yang tidak pernah merasa nyaman dengan ibadah salat, tidak pernah tenang ketika baca Quran, maka berhati-hatilah, jangan-jangan dia tidak suka dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ikhwan, ketika bermunajat kepada Allah tidak ada ketenangan, tidak ada kecintaan, maka berhati-hatilah, jangan-jangan kita tidak suka dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Id lam tatasawwa bainal qawli wal fi'li, ketika tidak sama antara ucapan dan perbuatan. Doanya pingin surga, perbuatannya seolah-olah tidak ingin surga. Ketika diajak yang baik-baik sulit, sementara diajak yang jelek dia semangat. Berbicara yang baik, yang di situ ada pahala, dia pun berat. Berbicara yang justru malah menjadikan dosa, dia ringan. Maka berhati-hatilah, jangan-jangan kita sedang digiring sebagaimana yang tadi di awal, dimudahkan jalannya ke neraka dan bukan ke surga. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahagia bukan ada pada uang, bahagia bukan ada pada jabatan. Sebagaimana setiap hari seseorang kadang dia meminta kepada Allah kalau dia ingat, bahkan seharusnya kita ingat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, kemudian termasuk juga adalah rizqan thayyiba, dan yang ketiganya adalah amalan mutaqabbala. 3 poin ini adalah unsur kebahagiaan. Satu orang akan bahagia jika dia setiap harinya ada ilmu yang dia dapat. Satu orang pun akan bahagia jika setiap harinya ada amalan dan ada rizki, ada rizki yang dia dapatkan
baik itu yang jali, yang khafi ataupun yang mutaakhir fil jannah. Dan kemudian seseorang akan bahagia ketika ada amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita belum pernah jelas berapakah amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita pun belum banyak yang kita dapat dari ilmu yang seharusnya kita miliki. Rizki pun kadang-kadang belum kita syukuri dari apa yang telah Allah titipkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, satu hari kelak ketika seseorang datang menghadap Allah, demi Allah, yang kita cari adalah kebahagiaan di akhirat. Bentuknya dia adalah husnul khatimah, bentuknya dia nikmat di kubur, bentuknya dia mendapatkan naungan di mahsyar, diselamatkan ketika melewati sirat, diberatkan timbangan amal saleh dan dimasukkan ke dalam surganya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin bahagia, jadilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita seperti generasi yang awal, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kullu babin min abwabil khair, semua pintu dari pintu kebaikan sudah mereka kenal. Kalau kita bicara jujur, sahabat orang yang paling jujur, kita tinggal jiplak kejujuran mereka. Wa idza takallamna mathalan ma yata'allaq bisaja'ah, kalau kita bicara keberanian, mereka orang-orang yang berani membela kebenaran. Kalau kita bicara khusyuk, mereka lah orang-orang khusyuk dalam ibadah. Kalau kita bicara tentang ilmu, mereka lah pemilik ilmu dan segalanya. Kita tinggal jiplak. Kalau kita ingin bahagia, tirulah mereka. Jangan dahulukan hawa nafsu. Kalau kita seorang pekerja, berusaha menjadi pekerja yang jujur. Jadilah seorang yang mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan uang. Kalau kita seorang yang misalnya pengajar, jadilah pengajar yang baik. Sesungguhnya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suami, jadilah suami seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun profesi kita, Rasulullah memberikan koridor. Innal mu'mina idza amila amalan falyuhsinah. Sesungguhnya seorang mukmin, apapun yang dia kerjakan, dia indahkan pekerjaannya. Bukan karena pimpinannya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut dengan CCTV dan satpam, dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengajarlah dengan ikhlas, ajarkan dengan penuh keikhlasan, mengajar dengan hati yang baik, bukan mengajar karena tugas. Kalau kita jadi orang tua, jadilah orang tua yang ikhlas, mendidik anaknya dengan segala keikhlasan. Kemudian apapun profesi kita, jadilah orang yang terbaik. Satu saat kelak ikhwan, di sorga adalah kumpulan orang yang pekerjaannya beda-beda di dunia. Sorga isinya adalah hati-hati yang lembut, siapapun dia. Ada yang mungkin di dunianya sebagai ini, sebagai itu, berbeda. Tapi menghadap Allah, bertemu di sorga karena satu ciri yang sama, mereka adalah mukmin. Kata Ibnu Qayyim, bahagialah orang-orang yang dia adalah penduduk surga walaupun kakinya masih menginjak di dunia. Mereka makan dan minum, sesungguhnya mereka adalah penduduk surga karena belum meninggal saja, mereka masih di dunia. Dan celakalah orang-orang yang dia penduduk neraka, yang namanya sudah tercantum bahwa dia adalah penduduk neraka, walaupun hari ini masih ada di masjid orangnya, hari ini mungkin dia baca Quran, tetapi ketika ketetapan sudah ada, sesungguhnya itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Sehingga ikhwas sekalian, saya ingin mengingatkan diri saya dan antum,
Setiap kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di dunia. Semoga hisab kita diringankan dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat untuk kita sekalian. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا جهال فألمنا، اللهم إنا فقراء فأغننا، واهدنا إلى صراطك المستقيم، واهدنا إلى جنتك النعيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.